Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema melunakkan hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita buka di dalam 2 Tawari pasal 33 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Tawari pasal 33 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melunakkan hati memiliki pengertian melembutkan hati. Arti lainnya adalah menghilangkan rasa marah atau kemarahan. Melunakkan merupakan kata kerja yang menegaskan suatu perbuatan yang dilakukan untuk sungguh-sungguh tunduk, rendah, diturunkan untuk melunakkan hati Tuhan. Dan hal ini yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Manasye. Kita akan melihat bagaimana dia melunakkan hati Tuhan. Mengapa dia mendapatkan hukuman? Mengapa dia harus dibuang ke tanah Babel? Firman Tuhan, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal ini, di sana dijelaskan bagaimana Manasye melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dia membuat patung-patung persembahan, dia membuat Allah sedih, dia melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, dia melakukan dosa yang besar. Dan sekalipun dia sudah ditegur oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para nabi, dia tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia dibuang. Dia dibuang ke tanah Babel. Tetapi di sana firman Tuhan menjelaskan dia melunakkan hati Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Sikap Manasye dalam melunakkan hati Tuhan, yaitu yang pertama di ayat yang ke-12 tadi, merendahkan diri. Merendahkan diri, ia sangat merendahkan diri, kata firman Tuhan. Kalau di dalam 1 Yakobus pasal 4, kita akan baca 1 Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Firman Tuhan dijelaskan di sana bahwa Manasye dia tahu bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan. Dia merasa ketika dia masih ada di Yerusalem, mungkin dia merasa tidak membutuhkan Tuhan, sehingga dia selalu melukai hati Tuhan. Dia menjadi orang yang tinggi hati. Tetapi firman Tuhan di sana dijelaskan, tapi ketika dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan melihat usaha setiap orang. Ketika kita tahu kita salah dan kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kata firman Tuhan, Tuhan mendengar. Kata merendahkan diri artinya ditundukkan jadi sederhana atau sederhanakan. Dia menundukkan dirinya jadi sederhana. Dia merendahkan, bahkan firman Tuhan, ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, sikap Manasye ketika dia datang untuk melunakkan hati Tuhan, dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Misalnya dikatakan di ayat yang ke-12 tadi, ia sangat. Berarti bahwa kata sangat atau sungguh-sungguh berarti suatu sikap dalam usaha untuk menunjukkan kekuatan usahanya untuk merendahkan dirinya.
itu adalah sikap dari dirinya sendiri, adalah kerelaan dari dirinya sendiri untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan satu kerelaan untuk datang merendahkan, maka serendah-rendahnya dia datang kepada Tuhan, dan dilakukan itu dengan sungguh-sungguh, kata firman Tuhan. Dia lakukan itu dengan sangat kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan, dia memohon perlindungan Tuhan, dia memohon kasih Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dan yang ketiga, dia melakukan itu dengan percaya. Dia melakukan itu dengan percaya. Saya bacakan kembali di ayat yang ke-12 tadi. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Dia mengakui bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyangnya adalah Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh leluhurnya adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang membawa umatnya sampai ke tanah perjanjian. Dan hal itu yang mungkin dia tahu, hal itu yang dia tahu, hal itu yang dimengerti oleh Manasye. Sehingga dia datang kepada Tuhan dengan percaya, dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh. Dia datang kepada Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saya dikatakan orang yang mengenal nama Tuhan dan percaya kepadanya tidak akan ditinggalkan. Bahkan orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan memperhatikan hasil dari melunakkan hati Tuhan. Ketika dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan sungguh-sungguh, dia datang percaya kepada Tuhan, dia mengakui Tuhan itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan dia tahu bahwa Tuhan itu, Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya adalah Tuhan yang sanggup menolongnya. Dan firman Tuhan mendengar. Di ayat yang ke-13 saya kembali bacakan, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Yang pertama, hasil dari melunakkan hati Tuhan dalam kesungguhannya datang kepada Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan mengabulkan. Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan, Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata mengabulkan menunjuk kepada sebuah pengorbanan, kemurahan atau kebaikan hati Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan, kata firman Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Ini adalah satu menunjukkan bahwa Allah adalah kemurahan hati Tuhan, pengorbanan yang Allah lakukan, kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupan Manasye. Manasye yang harusnya dihukum, Manasye yang harus menerima akibat dari perbuatannya. Tapi ketika dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mengabulkan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doanya. Dan yang kedua, Tuhan bukan mengabulkan saja, tapi karena dia Tuhan yang maha mendengar. Tuhan maha mendengar. Istilah mendengar dalam bahasa Ibrani dari kata syama adalah melihat, mengerti, mengetahui. Kata syama mendengarkan menyangkut keadaan, sehingga sama berarti dipatuhi, diperhatikan, dijawab, dipahami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah ketika dia menjadi Allah yang maha mendengar, Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh Manasye, Allah yang disembah oleh Allah oleh bangsa Israel adalah Allah yang mendengar, Allah yang maha tahu, Allah yang mendengar setiap doa. Bahkan di sana katakan, syama berarti dipatuhi, diperhatikan, dijawab, dan dipahami. Mazmur 4 ayat yang kedua. Jawablah apabila aku berseru ya Allah.
pembelaku ketika aku susah dahulu, Engkau datang menolong aku. Sekarang kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Kata Syama, ini yang Allah lakukan. Ini yang Allah kerjakan bahkan bagi setiap kehidupan kita. Allah mendengar, didengarnya, dipatuhi, dijawabnya, dan dipahami. Sehingga kata firman Tuhan, Allah memulihkan keadaan Manasye dengan cara menjawab doanya. Dia mengembalikan Manasye ke tanah Yehuda, ke tanah Yerusalem, dan mengembalikan kedudukannya sebagai raja. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan di sana. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan, ketika kita dalam keadaan terdesak sekalipun, mungkin kita sudah banyak sekali melakukan kesalahan, sudah banyak melakukan dosa, tapi ketika Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan untuk mengingatkan kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Nah, seperti Manasye, dia datang merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dia lakukan itu dengan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengabulkan. Janji Tuhan berkata, setiap kehidupan kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan ketika lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita buka dalam Mazmur pasal 51. Mazmur 51 di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Allah mengampuni setiap dosa kita, sekalipun kata firman Tuhan dosa kita merah seperti kemeji, tetapi ketika kita datang dengan kerendahan hati memohon ampun di hadapan Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengampuni dosa Manasye karena belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan tidak menghendaki satupun umatnya binasa. Begitu dalam setiap kehidupan kita, begitu juga dalam setiap pribadi kita. Mungkin kita sudah banyak melakukan kesalahan, mungkin kita sudah banyak melakukan dosa. Mari datang kepada Tuhan, meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan. Kita berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Jadi melunakkan hati Tuhan adalah sebuah pengakuan akan kedaulatan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita untuk kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan dan memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan firman Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menjaga setiap hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tetap merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan mengakui setiap salah dosa kami di hadapan-Mu. Bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh kasih, belas kasihan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.